Gimana harus gimana make tadi? sense gitu. Untuk mendapatkan algoritma yang baik dalam sebuah ini melalui logika. Maksudnya gimana itu? Ya? Jadi algoritma pemrograman tuh kayak ini Pak, kayak apa ya? Kayak di Kayak YouTube, sistem gitu Pak. sistem. Kayak di YouTube Ya, gitu ya. Nah, di apa di Google? ya, Di Google itu ya, itu kan dibikinnya pakai ilmu logika juga Pak, imajinasi. jadi imajinasi yang di apa saya dalam pemikiran. Dimasukkan Pak pakai, nanti dimasukinnya pakai pakai bahasa-bahasa pemrograman gitu Pak. Contohnya apa bahasa pemrograman itu contohnya? Kayak C++, PHP juga. HP, Banyak PHP. pokoknya Pak, saya juga baru belajar Pak. Soalnya dari teknik mesin dulu. Oh, eh, oke, yang lain mungkin bisa jelaskan gimana itu? Yang lain itu Pak, pada tahu Pak yang lain Pak. Bagi- Bagi-bagi ilmunya nih, ya. Apalagi dalam sebuah konten kreator Tergantung Pak kan. algoritmanya tentang apa dulu. Misalnya contohnya, contoh kasusnya. Ya biasanya kan algoritma tuh digunakan buat nyelesain masalah Pak. Nah, di situ dicari masalah-masalah apa yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuannya Pak gitu. Contohnya gimana contohnya? Misalkan mau apa ya? Di channel apa misalnya? Aplikasi apa misalnya? Akan aplikasi pencarian gitu Pak. Ah, Nanti kan datanya dimasukin itu Pak. ah. Contohnya dalam jurnalnya tentang apa? Misalnya kemarin saya tentang agama dan transformasi sosial ya. Kemudian studi terhadap suatu tradisi ya. Berarti kita kata kuncinya tentang transformasi ya, transformasi sosial gitu ya. Demikian Pak. Tapi untuk di ininya bahasa mesin ya di mesin di ini di aplikasi itunya ya. Iya Pak. Sama kayak Google itu kan, saya misalnya terbetik di otak saya gitu kan. Saya mencari ayat tentang ini larangan kita membuli ya, sesembahan orang lain ya. Dalam Al-Quran apa bunyi dalilnya ya kan. Dalam Al-Quran ada kata wala tasubbu ya. Nah, coba dicek di Al-Quran itu coba dicek di Google ya. Kalian tulis Latin aja wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wala tasubbu. Nah, kemudian ya apa dengan sendirinya akan muncul nanti di ininya ya di data data Google ya seperti itu. Iya Pak, seperti itu. Ya sebenarnya kalau bagi seorang dai ya sistem-sistem seperti itu ya sangat membantu. Nah kan apalagi yang kita yang mungkin hafalannya lemah gitu kan. Tetapi ketika terbetik di mindset kita di otak kita oh ayatnya seperti ini. Tapi kita lupa di surat apa, kemudian di ayat berapa. Coba kalian ketik coba. Ada salah satu negara coba ketik wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Coba dicek di Al-Quran, surat apa, ayat berapa, dan apa artinya. Coba, ada atau satu atau dua orang yang mencari, coba dicek di Google. Ya, nah, maka di situ akan muncul ya. Nah, maksud saya gini, kita membuat sebuah aplikasi, sebuah ini ya, aplikasi dakwah lah istilahnya kan, untuk para pemula. Itu biasanya dari ini kita realistis lah untuk sebuah program-program seperti itu biayanya berapa biasanya untuk pemesanan sebuah program-program seperti itu.
Ya, kita berbicara di aspek bisnis Tergantung ya. programnya, Pak. Bisnis istilahnya kan. Iya, Tergantung tergantung skalanya. Kalau besar ya lumayan, Pak. berapa standarnya berapa? Ini. Saya kurang tahu, Pak. Saya belum masuk ke situ. Belum orientasi bisnis ya. Belajar. Ya setidaknya kan kalian sudah punya pengalaman lah ya di bidang-bidang itu kan. Kan sudah pada kerja kan? Bidang gitu. Iya, Pak. Nah, kan di perusahaannya istilahnya kan ini bahkan ada ini istilahnya ada salah satu di channel YouTube itu orang PNS itu dia keluar dari istilahnya dari kepegawaiannya ke PNS-annya padahal udah posisinya udah lumayan udah kepala bidang istilahnya kan. Tapi karena dia menemukan passion dia di bidang dunia digital, membuat aplikasi-aplikasi marketplace dan lain sebagainya itu, ya akhirnya dia melepas ininya PNS-nya gitu. Dan penghasilannya ya miliaran gitu kan. Kalau PNS kan menghasilkan miliaran itu wallah alam gitu. Kecuali kalau kita punya karya gitu. Artinya apa? Artinya Anda di bidang yang sedang Anda gelutin ini ya, tentunya yang kita kedepankan apa? Nilai-nilai ya. Nilai-nilai aspek manfaat yang akan kita berikan kepada umat ya. Apalagi Anda di bidang sistem informasi ini ya, istilah Jawanya wis wayahe keilmuan ini kan. Itu maka perlu apa istilahnya? Pondasi dasar nilai-nilai keagamaan sih tetap perlu ditanamkan ya. Tentunya dari kampus kita mengenal ada istilah nilai G2 ya. Apa G2 kemarin itu? Singkatan dari apa? Disiplin, jujur, inovatif, tekun dan ulet ya. Nah, ini perlu apa istilahnya? Perlu sebuah inovasi ya, inovasi bahkan di dalam dunia dakwah pun yang membutuhkan inovasi ya. Membutuhkan kreativitas bagi seseorang untuk menghasilkan sebuah efektivitas ya. Efektivitas dalam berdakwah. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, kita yang mungkin lemah dalam bidang hafalannya kemudian terbantukan dengan sebuah aplikasi ya, ataupun sebuah algoritma yang dibentuk ya, sebuah kajian algoritma yang dibentuk tentunya ya sangat membantu bagi para dai ya, dalam melakukan kajian-kajian. Tapi memang lebih baik ya, lebih baik tuh hafal ya, lebih abdoliyahnya hafal di luar kepala ya enggak. Apa yang akan kita sampaikan baik dari dalil-dalil ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini sebagai sebuah introduction atau sebuah pengantar lah bagi kalian yang mendalami dunia seperti ini ya. Anda dapat berpartisipasi ya, berpartisipasi menciptakan sebuah aplikasi yang ya arahnya mungkin ke arah ke dakwah ya, tidak hanya di bidang misalnya Anda menganggap tidak bisa terjun di bidang dakwah, Anda bisa terjun di bidang dakwah di bidang keilmuan yang Anda dalam ini, yaitu prodi sistem informasi ya. Oke,